Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erwin Kurniawan guys. Ya pastinya channel yang selalu membahas informasi kapal pesiar dengan lengkap, dengan paling lengkap pokoknya ya, paling komplit ada di sini di channel ini doang, di Erwin Kapal Pesiar nih wey. Anginnya batu ini lagi kencang banget guys, takut kameranya jatuh. Maaf, ini lagi di atas kapal pesiar ya guys ya. Guys, di video kali ini ya, saya pengen membahas tentang faktor hampir saja kan guys, hampir saja hampir saja ini kameranya mau jatuh kena angin ya. Mudah-mudahan enggak. Oke guys, di video kali ini saya pengen membahas tentang faktor-faktor yang membuat kalian gagal untuk bekerja di kapal pesiar. Apa saja kah itu? Mari kita bahas dengan lengkap ya guys ya. Faktor-faktor utama yang membuat kalian gagal untuk bekerja di kapal pesiar. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Itu udah pasti masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan itu berbagai macam ya. Bentar guys. Jatuh lagi guys. Waduh, Jan. Sorry ya. Sorry ini demi kalian, ini mengorbankan kamera saya guys, kena angin, tertiup angin guys. Maaf banget ya. Oke guys, yang pertama itu adalah faktor kesehatan ya. Bentar guys. Bentar banget ya. Yang pertama itu adalah faktor kesehatan. Apa saja itu ya? Kesehatan itu melingkupi penyakit-penyakit yang bisa menular ya. Contohnya kayak HIV AIDS, itu udah pasti kagak bisa ya. HIV AIDS kalau kalian medikal ya, kalian cek aja, pasti HIV AIDS itu dicek di seluruh dokter ya, di seluruh rumah sakit itu pasti yang utama HIV AIDS kalian punya apa enggak gitu ya. Terus penyakit menular lainnya kayak TBC ya, TBC kalian batuk-batuk kayak gitu berdarah terus itu bisa menular kan ya, itu juga nggak boleh guys ya, itu nggak boleh sama sekali. Terus kalian punya alergi yang bisa menular guys, kayak alergi yang berat gitu ya. Kalian punya penyakit kulit misalnya nih ya, alergi kulit, tapi kalau makan sesuatu misalnya nih terus jadi bener-bener kelihatan banget alergi kalian, itu juga nggak boleh. Terus apa lagi ya, kalau untuk kesehatan misalnya gini nih, patah tulang ya, dalam artian patah tulang nih kayak gini ya, mohon maaf banget ya, misalnya kalian kecelakaan terus cacat ya, mempengaruhi bentuk tubuh dari kalian ya, mempengaruhi bentuk tubuh kalian, terus mempengaruhi cara gerak kalian ya, itu juga nggak boleh sama sekali, itu nggak boleh ya. Misalnya kalian habis kecelakaan terus kakinya patah terus harus diamputasi ya, terus tangan kalian misalnya harus diamputasi gitu, itu tidak boleh ya. Misalnya kalian habis kecelakaan kakinya terus jalannya kalian tidak normal lagi, itu juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya kalian patah tulang terus dikasih platina masih bisa ya, masih bisa normal gitu ya, itu tidak ada masalah gitu guys ya. Terus yang kedua itu adalah pendidikan kalian ya. Lulusan SMP itu tidak bisa. Minimum itu harus lulusan SMA atau SMK sederajat gitu ya. Itu baru bisa. Kuliah lebih bagus guys. Terus yang ketiga adalah pengalaman kerja kalian di bidang kapal pesiar ya, atau hospitality gitu ya. Mau jatuh lagi guys, mau jatuh lagi kamera gua. Sorry ya. Aduh, anginnya kenceng banget ini di atas kapal. Yang ya itu dah apa tadi itu,
masalah pendidikan ya, semakin kalian pendidikannya tinggi itu bagus, lebih bagus karena itu bakal menjadi pondasi knowledge kalian gitu ya, mental kalian ya, semakin tinggi sekolah kalian pasti mental kalian juga semakin tinggi, semakin kuat gitu ya guys ya. Terus kalian juga punya banyak sekali pengalaman, pengalaman dalam artian kalian punya beda ya orang yang berpendidikan sama yang enggak. Misalnya kayak saya ini lulusan SMA saja, saya ngobrol dengan teman saya yang lulusannya S1, S2 itu berbeda sekali. Dari tingkatan cara bicaranya, dari pokoknya berbeda sekali. Terus itu berpengaruh juga ke promosi jabatan ya, karena dalam cara dia berinteraksi dengan atasan, cara menyampaikan informasi dan cara dia berkomunikasi itu berbeda sekali. Jadi ada nilai plus banget gitu ya, semakin tinggi jabatan gitu ya. Tapi kembali lagi, kalian harus punya pengalaman di bidang hospitality ya. Hospitality itu kalau kita bilang ya di perhotelan gitu ya, di perhotelan ya, mau jadi housekeeping kek, mau jadi F&B kek, mau jadi waitress, mau jadi bartender, mau jadi chef, itu harus punya pengalaman di bidang itu minimal 1 tahun guys ya. Itu paling penting banget ya. Nah, kalau misalnya kalian cuma lulus SD atau SMP itu tidak bisa, harus minimal SMA atau SMK sederajat gitu, minimal itu ya. Yang keempat ya, ini masalah dokumen kelautan. Dokumen kelautan kayak BST, SAT sama CCM. Ada yang pakai SDSD, AFF, MIFA, terus SCRB gitu ya, buku pelaut, paspor itu udah pasti ya. Tapi ada juga yang cuma pakai BST, SAT sama CCM gitu ya guys. Tapi ya option sih itu. Kalau kalian bisa melengkapi semuanya ya nggak ada masalah. In case kalau misalnya perusahaan kalian butuh itu, kalian udah punya sertifikat itu, udah punya dokumen itu ya. Dokumen yang kelima ini kalau menurut saya krusial sih ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga menentukan banget guys. Bahasa Inggris itu menentukan banget. Bahasa Inggris itu menentukan banget karena guys, kita kerja di perusahaan asing ya, dan kita diwajibkan untuk berbahasa Inggris untuk berkomunikasi. Tapi please deh ya, kalian belajar ya. Gimana cara improve-nya? Kalian bisa pergi ke kursus gitu ya. Ataupun improve sendiri. Sorry guys. Wah, ini kamera lumayan mahal, kalau jatuh rusak aku nggak bisa bikin video lagi buat kalian guys. Maaf ya. Bahasa Inggris guys, bahasa Inggris juga kalian harus perhatiin banget ya, karena itu sebagai alat komunikasi ya, sebagai alat komunikasi kita sehari-hari di kapal pesiar dengan atasan, dengan knowledge, dengan teman, dengan college maksud saya, dengan teman, dengan siapapun di kapal pesiar itu harus pakai bahasa Inggris ya. Dan selain itu, ketika kalian menginjak interview ya, kalian harus pakai bahasa Inggris. Itu wajib guys ya, karena user kita ya pasti orang luar negeri dong ya. Itu harus pakai bahasa Inggris begitu guys. Kenapa penting banget bahasa Inggris itu? Karena ya guys, come on ya, interview pakai bahasa Inggris ya, makanya itu kita penting banget belajar bahasa Inggris ya. Ya nggak usah perfect banget, yang penting bisa komunikasi gitu guys ya, bisa berkomunikasi dengan baik, dengan benar, syukur-syukur bisa perfectionist gitu ya, gitu guys. Guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu faktor-faktor ya, faktor-faktor yang tidak bisa diterima di kapal pesiar. Itu saja, simple. 5 itu kalau kalian sudah punya semuanya guys, believe me, you can work in cruise ship guys. Kamu bisa kerja di kapal pesiar dengan gampang. Cuman ya prosesnya lumayan, prosesnya agak menyita waktu, tapi ya kalian bisa kerja di kapal pesiar gitu ya. Oke, gitu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Aku bener-bener lagi di atas kapal pesiar ini ya, tuh lihat. Ini nggak ada orang ya. Aku sendirian karena anginnya kencang banget, tuh lihat ya. Tuh.
Beneran, ini beneran. Oke, gitu saja ya mungkin ya. Saya mau keluar juga, ini mau bikin video yang lain lagi. Kalau kalian masih pengen bertanya seputar kapal pesiar ya, tanya-tanya apapun itu seputar kapal pesiar, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, nanti saya bikinin video buat kalian. Oke guys, gitu saja ya. Semoga video ini, informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya guys. Ciao ciao ciao.